Hey, shalom semuanya untuk yang mendengarkan dan untuk yang menonton juga. Biar sebentar kita mau ngedengerin firman Tuhan. Kita sama-sama bersaat teduh dulu. Kita sama-sama mau naikin satu pujian terlebih dahulu. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan, karena Kau masih memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Biar kiranya Engkau yang sertai Bapa setiap masing-masing dari kami ya Tuhan, agar kiranya kami dapat berfokus kepada Engkau dalam sesi ini ya Tuhan, dapat benar-benar Tuhan menyerahkan hati kami Tuhan, seluruhnya Tuhan saat ini hanya untuk Engkau Tuhan. Tidak ada pikiran yang lain yang mengganggu ya Bapa. Ajar kami Tuhan, ajar kami ya Bapa untuk tetap terkonek dengan Engkau ya Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami memiliki hubungan yang lebih erat lagi bersama Engkau Tuhan, dan juga kami memiliki hubungan yang erat untuk sesama kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk saling mengasihi ya Bapa, satu sama lain ya Bapa. Kau yang ajarkan kami ya Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kami ingin lebih erat lagi, ingin bersekutu lebih lagi bersama Engkau ya Tuhan, memiliki hubungan yang lebih intim lagi ya Bapa dengan Engkau Tuhan. Thank you Bapa, thank you. Yuk, kita mau sama-sama naikkan satu pujian. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Tuhan, makasih ya Bapa, bila kiranya benar Tuhan, ajar kami untuk lebih dekat lagi Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan dalam bersekutu dengan-Mu Tuhan, dan juga ajar kami Tuhan untuk belajar bersekutu Tuhan dengan sesama kami Tuhan, untuk saling mengasihi ya Bapa satu sama lain Tuhan. Bila kiranya Engkau yang bantu ya Bapa, ajar kami Tuhan untuk mengenal satu sama lain lebih dalam lagi ya Bapa. Bila kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Engkau yang bantu kami untuk lebih fokus lagi, fokuskan setiap hati kami, setiap pikiran kami Tuhan, agar kiranya firman yang kami terima dapat kami praktekkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman The Chosen Generation, senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian semua walaupun belum bisa face to face, tapi senang kalau video ini bisa membantu sehingga kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Memang orang Kristen, jemaat Tuhan saat-saat ini harus kreatif. Kalaupun kita nggak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, kita pakai video atau tool apapun yang bisa membantu kita untuk kita tetap terkoneksi. Judul yang diberikan untuk saya untuk khotbah kali ini adalah mengenai bagaimana kita sebagai anak-anak muda di Chosen Generation bisa saling terkoneksi. Maksudnya supaya kita bisa saling membangun dan menguatkan. Itu penting banget. Saya suka sekali dengan tema ini. How to stay connected. Saya punya rumusnya. Dengan cara ini. Hack yourself, then hack your friends. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa secara otomatis otak kita itu selalu berpikir negatif. 80% dari pikiran kita itu negatif. Dan itu tuh tanpa teman-teman harus berusaha. Secara otomatis sudah langsung negatif pikiran kita. Itulah pentingnya kita harus bisa hack our mind. Dengan apa? Cuma ada satu hal yang bisa mengalahkan kenegativitasan dari otak kita. Satu hal. Teman-teman tolong ingat ini. Namanya iman. Iman ini modal yang Tuhan kasih untuk kita bisa mengalahkan virus-virus negativity yang ada dalam otak kita. Itu yang harus dihack. Dengan kita istilahnya menginstall iman atau download iman di dalam sistem kita, kita menghilangkan virus-virus negativity. Kenapa saat ini hal itu penting? Karena begini, teman-teman mendengar banyak sekali fakta-fakta. Dan fakta itu betul-betul terjadi. Misal, ada teman yang sakit, kita mendengar orang yang kita kenal meninggal, atau kita mendengar kriminalitas tingkatnya semakin tinggi, berita A, berita B, banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi di sekeliling kita yang masuk ke pikiran kita. Informasi-informasi yang membangun hal-hal negatif di dalam pikiran kita. Itu fakta. Saat kita mau belajar meletakkan iman di atas fakta, itu bukan berarti kita mau hidup di dalam kepura-puraan. Bukan itu. Tetapi iman ini adalah tujuan hidup kita. Saat kita mau hack pikiran kita, tujuannya apa? Untuk kita membangun
iman kita. Saya mau kasih ayat dulu di Pengkhotbah 4 ayat 12. Di sini dikatakan 2 orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan. Tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi 1 sulit diputuskan. Iman, kita bisa, untuk membangun iman, kita bisa saling support. Mungkin teman-teman pernah merasakan begini. Saat ada orang yang sukacita, kita ikut merasakan sukacitanya. Istilahnya ada transfer yang terjadi. Kita bisa ikut tertawa bersama. Tapi saat kita mengalami masalah, kita share cerita sama orang, kemudian orang itu kasih nasihat sama kita merasa iman kita dikuatkan, kita dibangun, kita diingatkan kembali akan hal-hal yang penting, supaya kita bisa tetap teguh berdiri. Ada juga saat-saat kalau ada orang yang berduka, menangis, kita ikut menangis. Kebersamaan, persekutuan, itu yang membangun, menguatkan kita. Ini Pengkhotbah 4 ayat 12 ini saya ambil dari terjemahan Alkitab Kabar Baik atau BIS. Itu betul sekali. Saat kita bersama, firman Tuhan katakan jangan tinggalkan ibadahmu. Maksudnya kita harus tetap terkoneksi walaupun di saat-saat seperti ini. Jadi ingat, itu yang pertama, hack your mind. Nah, saat kita bicara mengenai terkoneksi, ada satu ilustrasi. Mungkin teman-teman pernah menonton sebuah film dari Percy Jackson. Di dalam film itu dia sedang dalam sebuah petualangan bersama 2 orang temannya. Jadi mereka bertiga ingin menyelamatkan ibunya Percy Jackson. Tapi mereka terperangkap di sebuah kasino dan mereka terperangkap di situ selama 5 hari tanpa mereka sadari. Jadi padahal waktu itu waktu semakin dekat untuk menyelamatkan ibunya Percy Jackson, waktu mereka tinggal 1 hari lagi, keesokan harinya itu sudah akan terlambat. Nah, saat itu yang terjadi di film itu, Percy Jackson mendengarkan suara ayahnya di dalam hatinya, yang membangunkan dia. Sehingga dia sadar, dia sudah terperangkap di dalam kasino selama 5 hari, kemudian dia mulai membangunkan kedua temannya, berusaha membuat mereka juga sadar, sehingga mereka bisa keluar dari perangkap itu dan melanjutkan petualangan mereka untuk menyelamatkan ibunya Percy Jackson. Dari ilustrasi dalam film itu, kita mau sama-sama belajar penerapan dari ayat ini. Amsal 27 ayat 7. Di Alkitab LAI dinyatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di Alkitab Kabar Baik terjemahannya seperti ini. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Ada saat-saat di mana kita harus mengoreksi orang lain juga. Tadi kita belajar mengoreksi pikiran sendiri dengan cara hacking. Nah, ini caranya ke orang lain juga sama. Kita harus belajar hacking their mind juga. Tapi sebelum kita belajar hacking others' mind, yang kita dulu harus benar, harus kuat. Sama seperti saudara ingin membantu orang yang tenggelam, kita harus bisa berenang dulu. Baru orang itu juga bisa selamat, kita tolong, kita bantu. Kalau kita nggak bisa berenang, sama-sama celaka, dua-duanya sama-sama tenggelam. Nah, saat kita sudah berhasil, kita bisa terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa kita harus percaya, beriman, baru kita bisa tolong orang lain. Bersama-sama, kita jadi kuat. Saya harap teman-teman bisa mengerti hal ini. Bagaimana caranya untuk kita bisa terus membangun iman kita? Teman-teman mungkin ingat ayat yang berkata iman itu dibangun dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi caranya ada 3. Baca firman Tuhan, kenali siapa Tuhanmu, dan perkatakan firman itu. Kenapa kita harus baca firman? Karena iman lahir dari pendengaran akan firman. Nggak ada sumber yang lain. Firman yang hidup itu yang bisa membangun iman kita. Kenapa kita harus kenal Yesus? Kita harus kenal Tuhan kita ini siapa?
Karena dengan begitu kita bisa percaya. Teman-teman gak mungkin bisa percaya atau mengikuti instruksi dari orang yang teman gak kenal. Kalau kita gak kenal sama orangnya, boro-boro kita mau ikutin apa perkataannya atau instruksinya, mungkin kita juga gak mau deket-deket sama dia. Momen-momen ini saat kita ada di rumah, punya banyak waktu, kita luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Indah sekali. Kita akan semakin mengenal Tuhan kita itu siapa. Dan yang terakhir, perkatakan firman Tuhan. Karena saat kita mengatakannya, telinga kita mendengar itu, dan iman kita juga dibangun. Saat kita mendengar, mungkin kita mulai takut mendengar berita-berita di sekitar. Ingat, firman Tuhan mengatakan ketakutan itu bukan dari Tuhan. Jadi kita tahu, oh ini saatnya saya harus hack pikiran saya dengan firman Tuhan, dengan perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan iman. Kita lakukan itu terus-menerus setiap hari. Ini akan menjadi satu kebiasaan yang sehat. Teman-teman pernah dengar mungkin ya, hanya perlu waktu 21 hari untuk kita membangun sebuah kebiasaan baru. 21 hari saja. Jadi kalau kita membiasakan ini setiap hari, kita sudah 6 minggu ya ini, distancing seperti ini, diam di rumah, tidak bersosialisasi. Ini waktu yang lebih dari cukup untuk kita membangun kebiasaan ini. Hacking our mind and hacking others' mind. Baca firman, kenali siapa Tuhanmu, dan perkatakan firman itu. Kalau teman-teman tahu betul siapa Tuhan, hati Tuhan itu seperti apa, teman-teman gak akan ragu. Pasti teman-teman tahu Tuhan berikan yang terbaik untuk kita selalu. Ada sebuah gambar, mungkin teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari Paskah. Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bangkit untuk memberikan pengharapan buat kita. Iman dan pengharapan itu sulit sekali dipisahkan. Dan ada perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mengatakan, sudah selesai. Sudah selesai. Berarti pengorbanannya cukup untuk memberikan kita hidup yang baik, untuk memberikan kita hidup di dalam Kristus, hidup yang berkemenangan. Saat kita meragukan itu, kita mengecilkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bangun iman saudara, sampai saudara bisa menemukan iman ini. Iman milik Sadrah, Meshach, Abednego. Ingat saat mereka mengatakan, kalau Tuhan yang kami sembah menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, ataupun tidak, kami akan tetap menyembah Dia. Miliki iman seperti itu. Kita akan tutup sesi hari ini dengan sebuah challenge. Saya ingin challenge teman-teman di Chosen Generation untuk kita bisa sama-sama praktekkan hal ini. Setelah mendengarkan video ini, teman-teman bisa kontak satu orang lewat WhatsApp, video call mungkin, atau pakai Zoom meeting, bisa bertiga, berempat, atau bisa pakai Webex, bisa pakai Meet, Hangouts, pakai apapun. Dan mulai tanyakan, terkoneksi dengan mereka, apa yang selama ini menjadi pergumulan mereka. Jangan kecilkan pikiran kita. Hal terkecil yang ada di pikiran kita yang mengganggu kita itu cukup jadi virus yang mengganggu. Kita harus menyatakan kalau kita nggak bisa mengatasi hal itu. Saya ingin quote perkataan seorang trainer di bidang kecerdasan emosi. Beliau mengatakan seperti ini, di saat-saat seperti ini orang-orang rentan sekali untuk mengalami gangguan kesehatan emosinya. Tapi jangan terlalu cepat bilang kalau saya depresi, hanya karena menemukan satu atau dua hal dari ciri-ciri orang depresi ada dalam diri saya. Belum tentu. Dan saya percaya sekali hal ini saat kita bisa membangun persekutuan, saling support satu dengan yang lain, saling curhat, tanya masalahnya apa, bagaimana saya bisa membantu, saling menguatkan lewat perkataan-perkataan satu dengan yang lain, saling mendoakan. Di situ kita menang bersama Tuhan. Jadi challenge-nya adalah kontak satu orang atau dua orang, teman-teman dari Chosen Generation, berdoa bersama, saling menguatkan.
Dan jangan cuman setelah sesi ini, tapi lakukan secara berkala, terus menerus. Kita harus bisa melewati ini semua sampai berakhir nanti masa-masa distancing ini dan tetap bertumbuh. Kita akan lewati ini semua, kita akan berkemenangan, dan bukan hanya secara fisik kita tetap sehat, secara emosi dan terutama secara rohani kita akan terus tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hadirat yang kami nikmati bersama Engkau Bapa. Kami percaya apa yang sudah kami dapatkan itu akan terus menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kami. Kami mau terima, kami mau tangkap kebenaran firman-Mu, dan kami mau hidupi itu Tuhan. Dan biarlah Bapa Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami, dan kami bisa terus Tuhan menjadi alat, kami bisa terus menjadi dampak, sehingga orang bisa melihat ada Engkau dalam hidup kami, Yesus. Kami berdoa untuk Ci Ellen, sudah demikian firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kehidupan Ci Ellen, biarlah melalui pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak anak-anak Tuhan yang akan dimenangkan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan sekolah, kuliah, dan pekerjaan kami, masa depan kami percaya indah dan penuh dengan kemenangan di dalam Kau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin.